Saya tahun ini 28 tahun berada di biara CSE. Baru Juli kemarin merayakan 25 tahun hidup membiara, 15 tahun menjadi seorang imam. Itu. Oh, ada pedihnya. Baik, saudara. Pegang-pegang. Selama 15 tahun tugas saya sebagai seorang imam, saya pernah 4 tahun di formator di CSE di Malang untuk seminari tinggi. Kemudian itu dari 2010 terus 2015 awal, dari 2015 sampai hari ini saya bekerja di bidang misi. Kalau di tarekat namanya mobile. Mobile itu pastor seperti mobil, tidak pernah tinggal diam di satu tempat. Maka dari saya ini agak kurus, tinggi seperti tiang, karena jalan terus jadi kurus ya. Itu. Sejak Juli kemarin, tidak tahu sampai kapan, saya ditugaskan kembali selain mobile, saya di formator di seminari tinggi di Kalimantan Barat, juga mengajar para frater dan suster, mahasiswa-mahasiswi di situ. Lalu ngapain di sini? Jadi saya baru 2 bulan tugas di situ. Habis mengajar training untuk frater suster di seminari tinggi, termasuk projo Ambon, projo Sibolga, projo Malaysia, terus projo Balani, Maumere, Ruteng, dan CSE atau Putri Karmel sendiri. Jadi kampus kita itu sudah lintas keuskupan. Ya itu. Jadi saya mengajar kurang lebih 2 bulan. Dan apa yang kesini? Sebetulnya pembicaraan ini sudah lama dengan Pak Anton ya. Pak Anton ini sering ke tempat kita di Mbak Karmel. Nggak tahu kenal kapan kita ya. Dia tiba-tiba muncul begitu aja. Mungkin diterbangkan oleh roh seperti Filipus begitu. Kami diskusi. Saya tidak langsung menyanggupi. Saya akan mengatur waktu karena saya kesini bukan hanya tujuan untuk hari ini, besok dan lusa, bukan. Saya ada misi lain yang saya harus lakukan di Ambon selama 1 bulan. Jadi dari sini nanti saya akan ke Ambon bersama tim, tapi timnya nanti ketemu di sana. Saya mampir di sini dulu, gitu ya. Makan pisang goreng di Makassar dulu, baru ke Ambon. Ya. Itu 1 bulan. Apa yang di situ untuk binaan khusus calon imam, Uskupan Ambon, juga calon frater dan mahasiswa estepak tingkat 4. Dan juga saya dengar ada 7 suster yang akan kau bekal dimasukkan di situ selama 1 bulan. Jadi kurang lebih 50-an orang. Anda berdoa supaya saya sehat. Saya minta satu aja, sehat. Amin. Lahir dan batin. Sebab kalau tidak sehat sulit. Awal Desember nanti baru saya ke Nias. Itu untuk ketemu beberapa pastor di sana. Ada satu ibu yang dekat dengan uskup, bicara dengan karismatik. Ya, saya tadi waktu kalian nyanyi ini saya tergelitik kalau Anda setuju supaya sedikit diperbaharui cara Anda memuji menyembah Tuhan. Setuju? Ya, mumpung saya masih ada di sini, saya mencalonkan diri supaya ada seragam Katolik itu, ya, supaya tidak dikira Protestan atau apa. Kalau Anda setuju, besok kita masih ada waktu. Jadi langsung, ya, supaya PDKK di sini juga ada seragam dengan PDKK kita. PDKK Ambon, PDKK Timur sama, karena saya sering diundang kemana-mana tentang persaudaraan doa dan bicara mengenai karismatik dalam perspektif Katolik, bukan yang lain. Ya, itu. Dari Nias saya mungkin nanti 1 minggu nyepi dulu di biara, barang murun, baru saya akan Natal di Italia. Ya, buka pintu, tunggu kami mungkin buka koridor itu, baru kamu masuk yang lain ya. Nanti ke Perancis kemana lagi, baru saya Januari kembali ke frateran. Kurang lebih begitu, perjalanan panjang ya. Maka Anda berdoa juga untuk saya. Setuju ya? Baik, supaya tidak berpanjang kata, dalam rangka ulang tahun PDKK ini ke-39, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah sembahyang hari ini. Anda sudah mendapat kemuliaan. Amin. Dan sekarang kita sedikit mendengar firman. Nanti setelah itu saya akan lanjutkan juga dengan doa-doa untuk Anda. Mau didoakan? Mau. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya tetap berdoa untuk Tuhan, untuk orang lain. Dan terakhir mungkin baru ya acara seremoni begitu kayaknya
kalau ulang tahun nggak pakai kue nggak afdol katanya. Tapi jangan makan di sini ya, pastor ya. Ini hanya untuk makan roti dan minum anggur, bukan untuk makan kue. Tapi simbolis boleh saja. Baik, saya kira itu acara kita pada malam hari ini. Sebagai panduan dasar biblis yang harus kita renungkan bersama sebagai anggota Persekutuan Doa Karismatik Katolik Makassar, kita juga harus belajar bersama tema hari ini, ya, For Glory of God. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Sebagai panduan saya membaca dari Injil Matius, sudah ada di layar ya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu itu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan kembali.